Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pendengar radio stream dan mengaji, alhamdulillah kita kembali di podcast serial penyakit hati. Dan alhamdulillah ini udah yang ke-9, penyakit hati yang ke-9 ya kalau nggak salah. Tentang apa tadi, Cak? Menyepelekan. Oh iya, menyepelekan dosa. Padahal pengganti aja, udah langsung ditodong aja gitu ya. Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Abu Saib Hafizullah Ta'ala, yang seperti biasa nanti dalam beberapa waktu ke depan akan menyampaikan materi terkait penyakit hati yang berikutnya yang kita bahas ini tentang menyepelekan dosa. Dan seperti biasa nanti setelah materi disampaikan oleh Ustadz, kita akan bertanya jawab, mungkin kita yang di studio atau kawan-kawan di medan mengaji dimanapun Anda berada yang mau bergabung boleh melalui pesan WhatsApp, silahkan dikirimkan pertanyaannya, terutama yang terkait dengan pembahasan kita, serial penyakit hati atau menyepelekan dosa kali ini. Baik Ustadz, silahkan Ustadz, menyepelekan dosa, fayatafaddal masykurah, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang bisa menjadikan seluruh nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini sebagai sarana untuk kita lebih meningkatkan ketakwaan kepadanya. Dan semoga nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini menjadi sarana yang bisa mendukung kita masuk ke dalam surga, bukan malah sebaliknya menjadi nikmat yang menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Menyepelekan dosa, atau di sini lebih tepatnya biasanya orang menyepelekan dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa besar sampai menyepelekan itu tentu sudah sangat luar biasa ya. Dia melakukan dosa besar kemudian dia sepelekan, tentu ini hal yang luar biasa. Namun yang sering terjadi di antara orang-orang yang beriman adalah menganggap dosa itu kecil. Nah, sebelumnya para ulama memang membagikan dalam penyebutan ini ada dosa-dosa yang besar, ada dosa-dosa yang kecil. Sebagian hadis Nabi SAW dengan gamblang menyebutkan min kabairid dzunub, ya kan, dari dosa-dosa yang besar. Artinya di sana ada dosa-dosa yang kecil ya. Banyak hal seperti misalnya perbuatan syirik ya, seperti misalnya pembunuhan, pencurian, zina. Ini semua jelas. Dan para ulama mengklasifikasikan mana yang tergolongkan dosa-dosa besar dan mana yang tergolongkan dosa-dosa kecil. Yaitu dosa besar apabila dosa tersebut ada hadnya di dalam agama, dalam syariat. Contoh, pencuri maka dia dipotong tangan, berarti mencuri ini dosa besar. Berzina itu ada hukumannya dicambuk atau bahkan dirajam, ini juga berarti termasuk dosa besar. Atau dosa-dosa tersebut jelas disebutkan ancamannya di akhirat, dan lebih parah lagi, orangnya diancam masuk neraka, perbuatan itu terancam disiksa oleh Allah Ta'ala dengan siksaan yang pedih. Atau dia terdapat langsung dilaknat oleh Allah Ta'ala, mungkin dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang sangat gamblang seperti ini, perbuatannya apa, resikonya apa, apakah bentuknya ancaman hukuman di dunia ataupun ancaman hukuman nanti di akhirat. Nah ini semua terklasifikasikan sebagai dosa-dosa besar. Adapun selain itu, nah itulah yang termasuk dosa-dosa kecil. Kayak misalnya apa? Misalnya
melirik lawan jenis. Nah, itu kan nggak ada tuh di dalam hadisnya seperti apa. Sekedar melirik doang gitu kan, tidak sampai berbuat zina. Nah, ini masih terkategorikan perbuatan dosa kecil, walaupun nanti ini kita bahas. Apakah kecil itu selamanya kecil atau kecil ini kayak popcorn kan itu kan. Masuknya kecil, keluar jadinya jadi besar dia. Jadi banyak. Nah, ala kulli hal itu ya. Yang pertama nih kita perlu dudukkan dulu bahwasanya dosa ada yang besar, ada yang kecil. Lalu kita perhatikan firman Allah Ta'ala di surat Az-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan kebaikan walaupun itu sebesar dzarrah, ya, Allah akan melihatnya, pasti Allah melihatnya. Dan sebaliknya siapapun yang melakukan keburukan walaupun sebesar dzarrah, itu Allah Ta'ala pasti melihatnya. Dzarrah ini ukuran apa gitu kan? Dzarrah ini adalah ukurannya ada berbeda-beda di para ulama tentang makna dzarrah. Yang bisa Anda simpulkan 3 yang dicontohkan, yaitu dzarrah itu artinya semut yang kecil sekali itu. Semut yang kecil yang ketika dia berjalan pun kadang orang tidak ngeh dia sedang ada semut di situ. Ya Allah alam, mungkin kalau Anda pernah melihatnya kayak semut gula yang sangat kecil itu dia, warnanya pun bening. Ini kan, atau ada semut-semut lain yang kecil. Nah itu seberat itu pun ya, seberat itu pun perbuatannya itu akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Atau dzarrah makna lainnya ketika kita pukul tanah, duam, lalu ada yang berterbangan. Nah, satu butirnya itulah dzarrah. Atau ketika kita buka pintu atau jendela lalu masuklah sinar matahari dan kita nampak di sinar itu ada yang berterbangan, itu kan kecil-kecil tuh, itulah dzarrah. Sangat kecil. Ya, sangat kecil dan wallahu alam itu kalau ditimbang bobotnya berapa itu ya gimana mau ditimbang? Nah, nunggu dia turun saja mungkin butuh waktu lama nunggu dia turun tuh. Ya wallahu alam, itu takarannya sebesar itu, mungkin sebobot itu, tapi Allah Ta'ala pasti melihatnya. Ala kulli hal ya kita juga tidak tahu, ini kan adalah hal yang gaib. Bagaimana Allah Ta'ala menilai maksiat kita atau menilai amal kebaikan kita, yaitu Allah Ta'ala maha tahu terhadap walaupun sekecil-kecilnya yang kita lakukan, apakah kebaikan atau keburukan, pasti Allah Ta'ala melihatnya. Nah, sebagian orang banyak yang kemudian meremehkan dosa-dosa yang kecil-kecil ini. Alah, kecil ini kan gitu kan, nggak masalah. Kecil aja kok dosa kecil ini. Mana ada? Ada ancamannya di dalam Quran? Nggak ada. Emang kalau gini kita dihukum oleh, kalau kita nih pemerintah muslim? Enggak, itu kan. Apa ada ancamannya di neraka? Nggak ada. Dilaknat oleh Allah Ta'ala? Enggak. Udah aman itu. Nah, ini dia. Ini yang bisa menggeser tadi kan, bisa menggeser. Sebenarnya secara nasnya itu tidak termasuk dosa besar, tapi akibat ini bisa bergeser menjadi dosa besar. Kita perhatikan ada ulama yang menyebutkan la tanzur ila sigharil ma'siyah walakin inzur ila 'idhami man 'asaita. Jangan kamu lihat kecilnya dosa atau maksiat yang kamu lakukan, tapi lihatlah kepada agungnya Rabb yang kalian maksiati. Jadi cobalah sudut pandang kita itu tidak melihat kecilnya maksiat itu, remehnya maksiat itu, tapi lihat kepada siapa kita berbuat maksiat, kepada Rabbul Alamin. Kita mungkin kepada orang lain ya, kepada orang lain sekedar nyolek gitu kan, nyolek punggungnya, sep gitu aja. Kalau sama orang lain mungkin biasa aja itu. Coba yang dicolek Pak Presiden. Berani nggak kira-kira? Jadi permasalahan itu bukan nyoleknya. Siapa yang dicolek kan gitu kan? Siapa yang Anda colek? Perbuatan nyoleknya mungkin sepele. Ya kan? Perbuatan nyoleknya mungkin sepele, enggak seberapanya itu. Ya kan? Secara masyarakat umum biasa saja nyolek gitu kan. Tapi kalau yang dicolek adalah Pak Presiden, waduh. Ini kan banyak akan menimbulkan pertanyaan, apa makna si Fulan itu mencolek kan gitu kan? Ada maksud apa? Dia minta apa? Ada keperluan apa?
presiden salah apa, dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, kita tidak boleh melihat kepada dosa itu kecil, tapi kita melihat kepada zat yang sedang kita maksiati. Memang kesalahannya kecil, gitu kan? Kesalahan kecil. Tapi ketika itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita maksiati adalah zat yang memberikan kita kehidupan ini. Di mana kehidupan kita itu, ubun-ubun kita ini di tangan oleh Allah, di tangan Allah Ta'ala. Kapan kita mau mati, Allah Ta'ala bisa melakukannya seketika itu dan mudah sekali. Allah Ta'ala pula yang menjamin rezeki kita. Setiap apapun yang kita dapati, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika tidur pun, itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kepada zat yang seperti ini, yang sudah sangat sayang kepada kita, yang sudah sangat memberikan kemuliaan besar untuk kita dijadikan sebagai manusia. Lalu di sisi lain Allah Ta'ala adalah zat yang sangat mengerikan azabnya, sangat menyeramkan neraka yang Allah Ta'ala siapkan untuk orang-orang yang bermaksiat. Apakah kita masih berpikir untuk berbuat maksiat? Nah ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ini perkataan beliau, bukan sabda Nabi SAW. Ini perkataan beliau yang disahihkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ari in kunna lana'udduha ala ahdin Nabi SAW minal mubiqat. Ya. Anas bin Malik tentu sahabat kibar ya, sahabat kibar yang usianya sangat panjang, ya kan, sangat panjang. Dan yang dijumpai Anas berarti siapa? Berarti generasi tabi'in ya. Anas pasti berbicara dengan generasi tabi'in. Nah, lihat kalimatnya ini. Kalian para tabi'in nih yang dikatakan Nabi SAW itu termasuk generasi terbaik ya, orang-orang terbaik setelah para sahabat adalah para tabi'in. Ini saja komentar Anas bin Malik kepada para tabi'in ini, kalian itu mengamalkan satu amalan yang menurut kalian itu sangat ringan sekali dosanya, bahkan lebih ringan daripada rambut. Gitu. Artinya saking meremehkan perbuatan tersebut padahal tahu itu perbuatan dosa. Ya, walaupun itu diterkategorikan bukan dosa besar. Tapi kami, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tapi kami dulu bersama Nabi SAW di masa Nabi menganggap perbuatan seperti itu adalah perkara yang bisa membinasakan kami. Bisa menyebabkan kami binasa. Nah itu komentarnya. Bayangkan ya, yang menyampaikan adalah Anas bin Malik, seorang sahabat, tentu generasi terbaik ya, hidup bersama Nabi SAW. Yang diajak bicara adalah generasi tabi'in, masih terkategorikan generasi tabi'in. Artinya, kalaupun kita katakan mereka bermaksiat, apalah kira-kira seperti itu ya. Padahal dapat rekomendasi generasi atau manusia terbaik setelah para sahabat. Seperti apalah kira-kira yang mereka lakukan. Tapi di zaman sahabat menganggap itu perbuatan yang bisa membinasakan. Membinasakan. Ya, di dunia dan di akhirat tentunya. Maksudnya itu. Karena apa? Dosa bisa mengakibatkan keburukan bagi kita di dunia dan di akhirat. Perbuatan dosalah yang membuat kita hidup susah. Perbuatan dosalah yang membuat kita tertimpa musibah. Perbuatan dosalah yang menyebabkan kita sengsara. Dan perbuatan dosa juga nanti yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Ini semua rentetan-rentetan yang disebabkan oleh dosa. Maka para sahabat dahulu tidak pernah memilah mana dosa besar, mana dosa kecil. Itu nggak pernah mereka pilah. Yang mereka paham di zaman sahabat hanyalah yang ini perintah, yang ini larangan. Udah. Jadi mereka nggak pernah mengerti mana yang pahalanya besar, mana yang pahalanya kecil, mana yang hukumnya wajib, mana yang hukumnya sunnah, ya kan? Dan mereka juga nggak pernah menimbang mana yang haram, mana yang makruh, mana yang kira-kira dosa besar, mana kira-kira yang dosanya kecil-kecil aja, remeh gitu kan? Enggak. Yang mereka pahami simpel sekali. Ini perintah, ini larangan. Perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Semudah itu mereka dalam menerapkan agamanya bersama hidup mereka di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apa kita bisa seperti itu? Seharusnya bisa. Ya kan seharusnya bisa. Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, nabinya sama, ajarannya sama, makanannya, hidupnya, ruangannya, tempat hidupnya, semua juga sama, maka tentu bisa. Bisa, paling beberapa hal sajalah, beberapa hal. Misalnya kalau sahabat bisalah dia umroh seminggu sekali. Kalau kita ya semampunya gitu kan, semampunya kapan bisa berangkat. Kalau para sahabat iyalah setiap hari minum air zam-zam kan gitu kan, tinggalnya di sana. Nah kalau kita agak hitung-hitung sedikit lah kan gitu kan, kalau minum air zam-zam mau berapa lagi di sini kan gitu. Ya paling ya Ada tapi dijual mahal. iya. Ya. Jadi mungkin hal-hal yang begitu-begitu saja kalaupun kita tidak bisa mengejar amal sahabat di situ. Iyalah sahabat dekat Masjid Nabawi, sholatnya di Masjid Nabawi, sholatnya di Masjidil Haram. Iyalah. Di sisi-sisi itu betul kita susah ngejarnya, kecuali di tempat yang sama juga. Nah cuma yang lainnya masa nggak bisa? Sholatnya, infaknya, ya kan, mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi SAW dan lain sebagainya, masa nggak bisa? Ya seharusnya bisa ya, seharusnya bisa. Tapi ya ini dia. Ternyata kita itu banyak dihalangi oleh dosa-dosa kita. Mungkin bisa Kak jadi yang kita anggap kecil-kecil tadi. Ini kecil-kecil memang. Duri itu nggak ada yang gede-gede ya. Kalau gede namanya paku bumi ya kan. Duri itu kecil-kecil ya kan. Duri itu kecil-kecil. Tapi gara-gara kecil-kecil duri ini, paku ini, jalan kita jadi lambat. Lambat karena terhalangi. Ya kan. Kerikil-kerikil itu memang kecil-kecil dia. Ketika dia tersebar di jalanan, itu membuat perjalanan kita jadi harus lambat. Nah, begitulah kira-kira kalau kita mau ambil permisalan, walaupun tentu lebih jauh kan kalau membahas masalah dosa ini. Artinya keterlambatan kita, kemunduran kita dari kualitas ibadahkah, dari kualitas menjauhi yang diharamkankah, itu tertinggal jauh oleh para sahabat gara-gara dosa itu sendiri. Ya, gara-gara dosa itu sendiri. Walaupun yang kecil-kecil ini, makanya ini harus kita benar-benar perangi ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Iyyakum wa muhqiratidz dzunub." Kalian jangan pernah menyepelekan dosa. Ya, kalian jangan pernah menyepelekan dosa. Fa innama mithla muhqiratidz dzunubi kaqaumin nazalu fi batni wadin faja'a dha bi'audin wa ja'a dha bi'audin hatta jama'u ma andaju bihi khubzahum. Karena dosa-dosa kecil itu seperti misalnya satu kaum. Mereka berkumpul di satu lembah. Lalu yang satu bawa satu ranting kayu kecil. Yang satu lagi datang lagi bawa satu ranting. Kecil-kecil memang ini bawa ranting-ranting ini. Tapi dari ranting-ranting ini bisa menimbulkan api yang mematangkan roti. Artinya kalau orang Arab masak roti itu kan betul-betul apinya gede. Panas. Wa inna muhqiratidz dzunubi mata yu'khadz biha sahibuha tuhlikhu. Dan dosa-dosa yang diremehkan ini, kapan dia sudah cukup untuk membinasakan pelakunya, dia akan binasakan pelakunya. Di waktu memang kecil, tahu dia menumpuk, sudah saatnya menghancurkan si pelakunya. Nah begitu ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang perlu kita hati-hati di sana, ya. Hati-hati di sana. Ini merupakan peringatan dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hal itu bisa menyebabkan kita rusak, ya, bisa menyebabkan kita hancur, bisa menyebabkan kita bahkan binasa gara-gara terbiasa banyak melakukan dosa-dosa kecil. Begitu ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kita pernah mendengar juga firman Allah Ta'ala di surat Al-Mutaffifin ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Bahkan ar-ran, yang nanti kita bahas ini, ar-ran di dalam hati mereka, yang yang menempel di hati mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri.
Nabi SAW menafsirkan kata ron di dalam ayat ini dengan mengatakan innal mu'min idza aznaba kanat nuktatun sauda'u fi qalbi. Seorang mukmin kalau melakukan satu dosa, maka akan diberikan satu titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqala qalbuhu, ya kan. Kalau dia bertaubat, beristighfar, ya, tidak berhenti tidak melanjutkan lagi perbuatan tersebut, maka dibersihkan kembali. Fa in zada zadat fadzalika ar-ranul ladzi dzakarallah, ya kan. Kalau dia menambahi perbuatan maksiatnya, maka titik hitam pun itu akan terus bertambah. Itulah yang dimaksudkan ron dalam ayat tersebut. Jadi semakin orang sering berbuat maksiat, maka titik hitam ini pun akan semakin banyak di dalam hati seseorang. Nah, maka jangan heran kalau seseorang bisa jadi merasa yang dia lakukan hanyalah perbuatan-perbuatan dosa kecil, namun dia dapati nanti catatannya di sisi Allah Ta'ala itu menjadi sebuah dosa yang besar. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu apakah yang kita anggap kecil itu bisa menjadi besar? Ternyata bisa. Yang kecil-kecil kita anggap itu ternyata bisa menjadi besar. Apa sebabnya? Satu, dia bisa menjadi besar kalau dilakukan terus-menerus, ya kan? Sedikit menjadi bukit. Bukankah gunung itu terdiri dari tumpukan-tumpukan batu? Ya enggak sebesar itu juga, itu kan. Batu-batu bertumpuk-tumpuk sehingga menjadi sebuah gunung. Maka dosa-dosa yang kecil itu kalau dilakukan terus-menerus, maka dia akan bertumpuk menjadi dosa besar. Tanpa diselingi taubat, tanpa diselingi istighfar, maka ini akan menjadi dosa besar. Lalu yang kedua, kapan dosa itu bisa menjadi besar, yang kecil ini menjadi besar? Kalau dia dianggap remeh. Ya. Kalau dia menganggap remeh. Dasarnya apa? Dalam sebuah athar, disebutkan bahwasanya jika orang-orang beriman ketika mereka melakukan dosa, ya kan, itu secara umum nih, ketika orang yang beriman sedang melakukan dosa, itu seolah-olah dia bayangkan dia sedang duduk di bawah sebuah gunung yang dia khawatir batu-batu yang ada di gunung itu menimpa dirinya. Itu hati orang yang beriman. Ketika dia berbuat dosa, dia khawatir disebabkan dosa itu dia akan diazab oleh Allah Ta'ala. Dia akan ditimpakan berbagai macam keburukannya. Tadi permisalnya seperti seorang yang berada di kaki gunung dan dia seolah-olah batu yang ada di gunung itu akan jatuh semua menimpa dirinya. Adapun kalau orang-orang yang durhaka, orang-orang yang banyak melakukan dosa, ketika dia melakukan dosa, dia hanya seperti melihat seekor lalat hinggap di hidungnya. Tinggal digeser sedikit saja udah selesai. Nah ini beda. Beda hati orang-orang yang beriman dengan hati orang yang terbiasa berbuat maksiat. Jadi menganggap remeh satu dosa itu bisa menjadi dosa besar karena tadi dia persepsikan semua dosa itu dosa kecil jadinya. Dia remehkan semua dosa itu. Sehingga dia lakukan. Karena dari yang kecil-kecil itulah. Melirik tadi kita katakan itu masih dosa kecil. Tapi kalau dibiasakan terus, bisa menjadi perbuatan zina dan lain sebagainya. Kan gitu. Ya, maka hati-hati dengan hal itu. Jangan pernah menyepelekan dosa-dosa. Ya, jadi semua dosa. Seperti tadi semua dosa. Mau kecil mau besar. Selama itu maksiatnya kepada Allah Ta'ala, maka kita hindari. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang bisa menyebabkan dosa itu menjadi besar juga adalah ketika pelakunya bangga terhadap dosa tersebut. Dia merasa bangga. Padahal dia tahu dia melakukan maksiat, tapi dia bangga dengan perbuatan tersebut. Saya pernah melakukan ini. Makanya
Kan sering tuh para asatidzah juga menasihatkan orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang sudah kembali ke jalan yang lurus. Tidak perlulah membahas tentang hidupnya sebelum bertaubat. Dosa apa yang dia akan bertobat. Itu tidak perlu, kecuali untuk mengambil ibrah. Kecuali untuk mengambil ibrah atau memberi ibrah kepada orang lain dalam rangka menasihati. Tapi kalau cuma cerita-cerita begitu saja, khawatir yang muncul bukan masa penyesalan, malah merasa bangga. Ya kan, antum belum pernah kan berzina dengan 10 wanita. Aku aduh. Nah, ini intinya nyesel atau bangga gitu kan nyeritainnya gitu kan. Kalau nyeritain nyesel banyak begini begitu ya mungkin bisa menjadi ibrah bagian. Ini nyeritainnya kok kayaknya bangga. Hati-hati ya gitu. Hati-hati. Enggak, aku nyesel sebenarnya, tapi kan aku cuma cerita aja. Ya begitulah kan itu. Hati-hati ya. Jadi kalau memang tidak ada kebutuhan untuk menasihati atau mengambil ibrah dari dosa yang pernah kita lakukan, lebih baik itu ditutupi. Apalagi nanti kita bahas yang berikutnya tentang masalah itu. Kemudian juga yang termasuk menjadikan dosa itu menjadi besar adalah menganggap ringan. Ya, menganggap ringan suatu dosa. Ya, remeh gitu kan. Dia buat dosa, lalu mengatakan apa? Tenang aja. Kan Allah Ta'ala Maha Pengampun. Diampuninya ini. Selesai tuh, aman tuh. Buat dosa dulu, nanti habis itu istighfar aja 10 kali, 20 kali, dah selesai. Nah, ini adalah menyepelekan ya, bagian dari menyepelekan dosa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal memang benar dosanya dosa kecil dan mudah bagi Allah taala untuk mengampuni dosa-dosa hambanya yang bertaubat ya. Kuncinya bertaubat. Tapi kalau orang berbuat dosa lalu yang mengatakan Allah taala akan mengampuninya sementara tidak ada niat dalam hatinya bertaubat, berhenti dari perbuatan tersebut, ini sama saja sudah meremehkan dosa. Ini mempermainkan Allah Ta'ala, seolah-olah meremehkan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga bisa menyebabkan ini naik level menjadi dosa besar. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, berikutnya yang bisa mengalihkan sesuatu menjadi dosa besar adalah diantaranya memamerkan maksiat, yaitu memamerkan. Tadi ya masih nyambung yang di atas, tapi ini lebih kepada dia pamer terhadap dosa. Padahal ketika orang bermaksiat, mungkin dia di situ bersendirian dalam melakukan maksiatnya, ya. Lalu dia tidak sama sekali menceritakan perbuatan maksiat tersebut kepada orang lain, itu lebih mudah untuk Allah Ta'ala ampuni dibandingkan dia lakukan kemudian bercerita kepada orang lain tentang dosa yang dia lakukan. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu pasti dimaafkan dosa-dosanya, dimaafkan. Kecuali orang-orang yang terang-terangan. Orang-orang yang bermaksiat terang-terangan atau orang yang bermaksiat lalu menceritakannya ke khayalak ramai. Wa inna minal muhajarati an ya'mala rajulu billaili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fayaqulu ya fulan amiltul barihah kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Termasuk amalan orang-orang yang berterang-terangan dalam berbuat dosa adalah ketika seorang melakukan satu maksiat di malam harinya, lalu di pagi hari sebenarnya Allah Ta'ala sudah menutupi perbuatan dosa tersebut. Justru malah orang yang bersangkutan mengatakan kepada temannya, wahai fulan, tadi malam saya melakukan begini dan begitu. Padahal di pagi hari Allah Ta'ala sudah menutupi perbuatan dosanya, sementara si pelakunya justru malah menyingkap apa yang sudah ditutupi oleh Allah Ta'ala. Ini kan bisa beralih menjadi dosa besar. Artinya dosa yang sebenarnya mudah, remeh memang betul bagi Allah Ta'ala. Dosa-dosa kita itu remeh selama kita tidak meremehkan dosa tersebut. Ya, ini mudah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, yang keenam yang bisa beralih menjadi dosa besar adalah jika dosa tersebut ya dilakukan oleh orang yang berilmu, yang dia dijadikan panutan. Karena apa?
ketergelinciran seorang alim itu kesesatan bagi pengikutnya. Ketika seorang alim menganggap remeh satu perbuatan dosa kecil, maka ini akan mengakibatkan jamaahnya, orang-orang yang mengikutinya menganggap perbuatan itu biasa, bukan bagian dari dosa. Ini kan buruk jadinya. Makanya wajar kemudian kita muncul sebuah pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya si guru mungkin melakukan hal yang biasa saja menurut dia, tapi si murid bisa jadi lebih parah daripada itu. Maka seorang alim bagi mereka yang punya orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang mengikuti ilmunya, belajar kepadanya, maka sebaiknya untuk menjaga diri lebih baik lagi. Karena ketergelincirannya dalam perbuatan maksiat itu bisa membahayakan banyak orang-orang yang mengikutinya. Nah demikian ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah inilah poin yang bisa Anda sampaikan terkait judul kita. Salah satu penyakit hati di antara orang-orang yang beriman adalah menyepelekan dosa. Ya, yang biasanya terjadilah dosa-dosa kecil. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali tadi kepada perkataan kita di awal, janganlah melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa Anda melakukan dosa tersebut, kepada siapa Anda bermaksiat. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan demikian kita lebih mawas diri, lebih berhati-hati dalam beramal, dalam berbicara, dalam berbuat, agar senantiasa terkontrol, jangan sampai terjatuh dalam perbuatan dosa. Walaupun mustahil benar seseorang tidak melakukan dosa sama sekali, itu adalah sesuatu yang mustahil, tapi minimal jangan pernah kita meremehkan dosa manapun. Yang ini justru malah bisa menjadikan kita celaka nanti di sisi Allah Ta'ala. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan untuk pendengar Radio Stream dan Mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast serial penyakit kali ini bisa bertanya melalui pesan WhatsApp atau komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ja, Masya Allah. Ini kayak pembicaraan kita sebelum mulai tadi ya. Kalau udah bahas hati, kayaknya kena-kena aja gitu ya. Kayaknya di kita semua salahnya. Masya Allah. Tapi memang yang kayak Ustaz bilang tadi Ustaz, ada ini kan seakan kalau tadi kaedahnya yang kita tangkap, jangan melihat dari dosa kecil yang kita buat atau maksiat kecilnya, tapi lihat zat atau rob yang kita maksiati gitu kan Ustaz. Tapi kan tadi yang kayak Ustaz sampaikan di faedah materi tadi kan, ada seorang itu seakan dia mengenal robnya gitu kan. Ada bahasa-bahasa, ya kita kan tahu, maksudnya Rob kita kan maha pengampun, Allah maha mengetahui, yang kita buat ini kan gak seberapa. Dan kan Allah tahu keadaan kita seperti apa, melakukan seperti ini, entah mungkin uzur dalam tanda kutipnya terdesak atau seperti apa. Apakah ini dia terjatuh juga ke menyepelekan dosa atau malah jatuh ke beberapa kesalahan gitu Ustaz? Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari pertanyaan itu justru yang ana garis bawahi adalah dia mengenal Robnya. Kalau dia mengaku mengenal Robnya, tapi seperti itu perbuatannya, berarti dia belum kenal sama Robnya. Dia hanya mengenal dari satu sisi saja, ya kan? Dari satu sisi yang mungkin mendukung perbuatannya. Ya, kenapa ketika ketika akan berbuat maksiat yang dia ingat itu azabnya? Wah, buat ini nanti gimana azabnya, gimana pertanggungjawabannya, gimana nanti kalau diginikan. Nah itu nanti ketika kita sedang merasa putus asa dengan dosa kita mungkin besar, mungkin dosa kita yang punya masa lalu yang begitu kelam, nah lalu sekarang mau bertobat, nah munculkannya bukan ancamannya. Kalau ancamannya putus asa pasti, waduh gimana perbuatannya. Justru kalau ketika gitu baru yang dimunculkan adalah kasih sayang Allah Ta'ala. Ya kan itu. Memang betul aku kayak gini, tapi aku mau tobat ini serius, benar-benar. Dan ya aku yakin Allah Ta'ala itu maha pengasih. Allah Ta'ala itu pasti mengampuni dosa-dosaku. Nah begitu dia. Nah kalau kita benar kenal kepada Allah Ta'ala, begitulah. Ini namanya dalam mengolah hati kita
mana yang kapan kita harus naikkan antara khauf dengan roja, itu kan antara takut dengan harap. Kalau terlalu kuat diharap seperti pertanyaan tadi ya gitu, merasa sepele akhirnya, merasa mudah bla 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 segala macam gitu kan, mudah tuh masuk surga begini begini, buktinya begini, hadisnya ini, benar semua itu ada dalam ayatnya, dalam suratnya tentang begitu mudah sepertinya masuk ke dalam surga, lalu dia seolah-olah menggampangkan. Di sisi lain ada orang yang khaufnya terlalu tinggi ya kan, waduh kamu udah berbuat dosa kayak gini udah kafir kamu ini, udah nggak beres kamu ini, udah pasti neraka kamu ini segala macam, ya kan? Khaufnya terlalu dikuatkan. Adapun kita berdoa Ahlussunnah wal Jamaah beribadah kepada Allah Ta'ala, 3 rukun yang harus kita munculkan, yaitu mahabbah pertama kali, cinta kita kepada Allah Ta'ala, lalu mengupayakan menyetel antara khauf dan roja. Kapan perbuatan kita harus kita naikkan khaufnya, kapan perbuatan kita yang harus kita naikkan adalah rojaknya. Ya, walaupun semua sama, tapi mana yang lebih dominan gitu. Makanya kalau sedang berbuat maksiat, harusnya yang muncul adalah khaufnya, rasa takutnya, ingat tentang azab Allah Ta'ala, ingat tentang azab kubur, tentang azab neraka, di mahsyar nanti, yaumul hisab, gitu kalau mau berbuat maksiat. Tapi ketika kita sedang beribadah kepada Allah Ta'ala atau sedang mau berhenti dari perbuatan maksiat, rojaknya dinaikkan. Mudah-mudahan masuk surga, mudah-mudahan begini, mudah-mudahan dicintai Allah Ta'ala, mudah-mudahan begini dan begitu. Nah ini dia ya. Nah ini baru namanya betul mengenal Allah Ta'ala. Kalau cuma mengenal tapi kayak gitu pola pandangnya, berarti masih satu sisi ya kan. Masih satu sisi dia kenal, itu sudah bagus ya. Dia sudah kenal di satu sisinya. Tinggal mengenal satu sisi yang lain agar bisa berimbang dalam perilakunya. Mana sisi yang dia kuatkan untuk dia lebih mawas diri. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jadi jangan salah penempatan dalam memaknai sifat dan nama-nama Allah tadi ya Ustaz ya. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Instagramnya Medan Mengaji. Kita bacakan Ustaz. Kalau orang itu sudah bertaubat, adakah titik hitam di dalam hatinya akan hilang atau titik hitam itu akan tetap ada? Ini yang nanya orang Malaysia cuma pakai ke dia. Tapi paham ya Ustaz? Paham. Silakan Ustaz. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masyaallah. Barakallahu fiik ya. Kepada yang bertanya tadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Penjelasan tentang tadi bahwasanya ketika orang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka akan dibuat titik hitam di hatinya. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya ini bisa terhapus ya kan kalau dia bertaubat, ya kan? Bertaubat, melepaskan diri dari maksiat tersebut, memohon ampun kepada Allah Ta'ala, maka titik-titik hitam itu dihapus, dibersihkan kembali. Ada yang mungkin dengan sekali istighfar, dengan sekali taubat, bisa bersih. Tapi ada mungkin namanya noda ya. Noda itu kalau sudah berkarat, noda itu sudah terlalu lama bercokol di situ, bisa bersih, bisa. Tapi treatmentnya akan lebih ekstrim lagi, ya kan, lebih berat lagi. Makanya itulah kadang-kadang mudah-mudahan teman-teman sekalian diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala. Sebagian orang kalau bertaubat itu bukan makin gampang hidupnya. Dibuat nyungsep oleh Allah Ta'ala, dibuat nyungsep. Karena memang itu tadi, butuh treatment itu untuk membersihkan noda-noda dosanya. Butuh treatment itu. Ini yang harus difahami. Nah, karena ada sebagian nggak tahan ketika di treatment, dia begitu bertaubat, tidak lagi melakukan keburukannya yang lama. Ketika Allah Ta'ala mentreatment hatinya, ingin dibersihkan dari noda-noda itu, nggak sanggup. Sehingga akhirnya, waduh aku makin taubat kok makin susah hidupku. Nah, ini juga sebenarnya menunjukkan taubatnya nggak lillahi ta'ala. Taubatnya karena ekonomi, taubatnya karena pekerjaan, taubatnya karena ingin wanita dan lain sebagainya berarti. Tapi tidak begitu. Maka sadarilah hal itu. Kadang ketika kita sudah beristighfar, ada orang yang tanpa ada apa-apa. Begitu dia bermaksiat langsung bertaubat, langsung beristighfar kepada Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada treatment yang begitu sulit. Gitu. Tinggal ya ibarat kaca kena noda sedikit, dihapus bentar aja, sudah hilang. Gitu. Sudah hilang, gampang. Kalau hati itu masih bersih, tapi ini kan kadang-kadang berat gitu kan. Namun selama dia taubat dengan taubatan nasuha, sungguh-sungguh melaksanakan konsekuensi dari taubat tersebut, yaitu beristighfar, melepaskan diri, menyesal, kemudian beralih kepada kebaikan, menyelesaikan hubungan-hubungan
tanggungan-tanggungan yang terkait anak Adam. Nah ini semua kalau dia lakukan, yakin hati itu akan kembali bersih. Noda-noda itu akan tidak tersisa lagi. Begitu ya. Sebagaimana dahulu juga para sahabat awal-awalnya adalah banyak orang yang backgroundnya berat-berat dosanya kan gitu kan. Berat-berat dosanya. Ada yang sebagian dulu kan menjadi barisan perangnya kaum musyrikin gitu kan. Sehingga mungkin di tangan dia entah berapa orang kaum muslimin yang tewas di tangannya. Namun ketika dia bertaubat dan baik keimanannya, benar-benar taubatnya, justru malah menjadi seorang mukmin yang soleh, ya gitu kan. Karena Nabi SAW khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam. Orang-orang yang baik di antara kalian pada masa jahiliyah, ketika dalam Islam pun dia menjadi orang-orang yang baik. Artinya kalau memang dulu di jahiliyah kita banyak melakukan keburukan, maka diganti ketika dalam Islam harus banyak melakukan kebaikan. Ya, seperti dulu Khalid bin Walid ketika dia dalam jahiliyahnya banyak membunuh kaum muslimin di medan peperangan. Maka begitu dia masuk Islam, bentuknya adalah tetap menjadi jenderal perang, tetap. Nah, tapi kali ini dia harus menjaga pasukan kaum muslimin. Banyak menyebarkan dakwah melalui jihad fisabilillah. Begitu juga ketika orang banyak taubat, yang dahulu mungkin dia banyak kesalahan dalam mengatur keuangan gitu kan, terjatuh dalam perbuatan dosa. Maka ketika taubat, ya kan Anda ngertinya keuangan, main lagi di keuangan, bagaimana keuangan ini bisa selamat, ya kan? Tinggal menghilangkan unsur-unsur haramnya saja. Kalau Anda dulu misalnya di bagian apalagi properti gitu kan misalnya, maka tetap aja di bagian properti, cuma karena kan di situ keahlian Anda. Nah, makanya Khalid bin Walid ketika bertobat kan nggak digeser menjadi muadzin, nggak digeser menjadi penuntut ilmu, enggak, karena memang spesialisnya Khalid bin Walid itu medan perang itu. Maka tinggal menggeser posisinya yang hak itu seperti apa. Jadi nggak perlu ketika ada orang bertobat betul-betul dulunya apa? Dulunya misalnya pelaku riba kan gitu kan. Begitu tobat jadi apa? Jadi guru. Agak repot itu. Agak repot. Dulu dia hanya berhubungan dengan kertas, berhubungan ini, harus berhubungan dengan manusia. Sebagian susah untuk menyesuaikan diri seperti itu, sebagian susah. Gitu. Sebagian, tapi walaupun ada yang bisa itu kan. Tapi kan kebanyakan orang susah gitu. Yang lebih mudah adalah bagian apa yang dia geluti dulu dan dia ahli di sana, sudah berpindah ketika dia hijrah, maka di dunia itu juga, namun dalam visi yang berbeda, gitu, dalam cara yang berbeda. Begitu saja ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Jadi mudah-mudahan taubatnya itu bisa menghapuskan semua keburukannya yang lama. Gitu, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah tuh. Itu tadi sebenarnya tadi solusi buat orang baru hijrah tuh Ustaz. Gimana? Tadi itu solusi Ustaz tuh sangat-sangat masuk gitu. Jadi orang baru hijrah kan dia bingung kerja apa kan. Kayak Ustaz tadi bilang, dia itu harus jual madu ya? Nggak harus dia dagang. Ya keahlian dia apa kan, perbankan atau apa. Tinggal dia hilangkan aja unsur haram dari kerjaan dia itu. Benar. Masya Karena Allah, nggak mutlak semua haram yang dikerjakan ya Ustaz ya. Masya Allah itu Ustaz. Seperti karena yang dikumpulkan Ustaz Erwandi gitu kan di Jakarta, XX di bank-bank konvensional yang notabene transaksinya riba. Dikumpulkan, ya udah kalian kan ngerti tuh aturan keuangan. Buatlah yang syar'i. Saya kasih tahu mana yang nggak bagusnya. Sehingga ya sudah bentuk, kasih solusi gitu kan, masyarakat ini nggak boleh nih misalnya bertransaksi riba. Nah yang halalnya gimana? Makanya munculkan perekonomian misalnya kredit yang syar'i, ya kan, cara nyimpen muamalah yang syar'inya seperti apa gitu kan, bukan hanya sekedar diganti nama menjadi Arab doang kan gitu kan, tapi transaksi syar'inya seperti apa. Yang properti ya balik lagi main properti, cuma dengan sisi yang lebih sesuai syariat. Ada begitu. Jadi nggak perlu betul-betul dulu main properti, sekarang jualan madu, jualan herbal, jualan telur, jualan yang biasanya sekali jual untungnya 2 digit, ini untung cuma 2.000. Itu kan hal yang sulit itu kan. Sulit bagi sebagian orang, sulit. Makanya kayak Abdurrahman bin Auf, wah dulu dia pedagang di Mekah gitu kan, orang juragan kaya raya. Begitu masuk Islam, dia nggak kemudian jadi muadzin, tetap udah dagang lagi, cuma sesuai aturan yang diajarin Nabi. Ya, kamu dagangnya sekarang begini, jangan begitu lagi. Tetap jadi saudagar lagi, tapi sudah dengan sistem yang baru, sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Utsman bin Affan juga begitu, kan gitu. Begitu. Jadi nggak perlu mencari hal-hal yang seolah-olah yang dia lakukan murni buruk ya. Misalnya apa ya yang murni buruk contohnya itu? Apa kira-kira?
Jualan Homer lah. Homer. Hmm. Ya kan bisa jadi jual minuman yang lain dia. Itu juga minum itu. Ganti jual kopi kan bisa dia. Dulu Homer yang jual, sekarang kopi kan gitu kan. Ya Allah alam lah apa itu. Misalnya dia dulu pencuri gitu kan gitu kan. Nah, dia pencuri gitu kan. Nah, sekarang ini apa nih saat profesi saya? Dulu saya kalau nyuri-nyuri lihai kali kan gitu. Oh iya. Nyuri saya lihai kali gitu kan. Nah, sekarang nih saya sudah tobat nih nggak nyuri. Saya apa lagi ya? Nah, itu mungkin yang perlu dikulik dari kemampuan dia kok bisa nyuri nggak ketahuan. Itu apa yang dia lakukan? Contohnya seperti Ustadz Wirwandi ketika dia ada anak yang lulus di sekolah perpajakan, ya kan? Perpajakan. Yang dia tahu tentang pajak aja doang itu. Tobat, bingung lah dia kan. Dia apa yang saya lakukan? Anda jadi konsultan pajak kan itu kan. Bagaimana menyelamatkan orang agar dia tidak terjebak dengan hal-hal seperti itu. Atau lebih minim kalaupun kena harus bagaimana meminimkan keburukannya. Kan begitu. Solusi juga kan. Oh iya juga kan. Nggak mesti juga awak cari jadi guru ngaji setelah itu kan itu. Nggak sanggup nanti kan gitu. Sesuaikan saja dengan kemampuan. Tinggal kita mengarahkan mana yang salah dari yang lama itu dialihkan menjadi yang syar'inya. Gitu. Dulu mungkin jual mobil pakai leasing kan gitu kan. Nah, sehingga terjebak dengan riba. Udah. Jangan nggak jual, yuk biar aja jual mobil lagi sekarang gitu kan. Tapi nggak pakai sarana yang haram ini. Gimana cara ini bisa jadi halal? Tetap ya, sayang kan sudah punya konsumen, sudah punya kepercayaan. Sayang juga ditinggalin. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Pakai leasing enggak? Masya Allah enggak. Ini Masya Allah ini sebenarnya tagline-nya bisa dibuatnya tagline ntar di apanya acaranya solusi hijrahmu kali. Oh, boleh dipotong-potong ya. Biasa kan memang dipotong-potong juga video. Ustaz, untuk yang faedah-faedahnya. Baik Ustaz. Baik para pendengar di Serambi Mengaji yang mau bergabung boleh di WhatsApp atau komentar di kolom komentar Instagram kita yang melakukan live streaming. Dan mungkin satu Ustaz dari kita. Tadi kan ada beberapa poin yang membuat dosa yang kecil itu jadi besar. 6 poin tadi Ustaz. Terus menerus dilakukan, dianggap remeh, dibanggakan, dipamerkan dan orang yang melakukan adalah orang yang berilmu gitu Ustaz. Ini kalau misalnya yang termasuk menyepelekan juga Ustaz, dia dosa kecil itu yang tidak ditaubati atau dia tobat terus mengulangi lagi, tobat lagi kemudian mengulanginya lagi, itu termasuk juga Ustaz. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Memang ana lupa riwayatnya, hadisnya seperti apa dari Nabi SAW. Bahkan Allah Ta'ala sendiri dalam hadis qudsi menyebutkan, seandainya kalian semua ini tidak ada yang berbuat maksiat, maka akan aku ganti kalian dengan orang, manusia yang baru, yang dia terjatuh dalam perbuatan maksiat dan dia bertaubat lagi kepadaku. Justru Allah lebih suka ketika kita terjatuh dalam perbuatan maksiat dan kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tapi ini bukan motivasi untuk berbuat maksiat ya. Yang kita maksudkan di sini adalah karena sudah menjadi fitrah kita, pasti jatuh dalam perbuatan maksiat. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Anda itu pasti ya, sebagus-bagusnya dia menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, ada saja yang keliru, ada saja yang kepleset, ada saja yang ya katanya nggak sengaja dan lain sebagainya gitu. Nah, taubat juga begitu. Ada orang taubat ya memang taubatnya namanya taubat sambel istilahnya. Kali itu betul-betul nggak. Besok ya itu tadi judulnya tergelincir lagi, tergoda lagi kan gitu kan. Aku udah nggak lagi lah, udah malu kan, udah malu begini gitu kan. Mungkin selang sehari 2 hari, nah imannya kan begitu kena nasihat, naik dia. Kelama-kelamaan nggak ada yang nasihatin lagi kan, turun lagi ya. Mulai kan ada lagi yang goda, ada lagi yang coba-coba dilakukan lagi, jatuh lagi. Nah ini hal yang wajar, kalau itu masih hal yang wajar. Ya kalau beda ya, kalau ini sungguh-sungguh, taubatnya sungguh-sungguh, cuma kayak kena sambel tadi itu kan. Terus sungguh-sungguh nggak mau lagi. Ternyata khilaf lagi, ya gitulah. Tapi kalau ini yang tidak boleh itu betul-betul menyepelekan. Mau melakukannya saja udah. Kau kemarin udah tobat, gitu kan. Alah gampang gitu. Nah kalau udah ada yang nasehatin, nah ini jangan sampai keluar hatinya itu kan Allah Ta'ala yang maha tahu. Apakah dia betul-betul tergelincir atau dia memang menyepelekan. Itu Allah Ta'ala yang tahu. Kita memang nggak bisa ngomong itu kan. Kau sepele kali kau sama perbuatan dosa ini kan. Enggak loh, aku khilaf betul kan. Nggak ada kau. Kemarin tobat, sekarang kau buat lagi. Sepele kali kau itu, udah dosa besar itu katanya.
Nggak bisa juga kita katakan begitu karena ini bagian hati kan. Ini bagiannya hati. Yang ada ya kita nasihatin saja. Kemarin udah tobat, terbuat lagi, udah tobat lagi, tobat lagi gitu kan. Ya begitu saja. Masalah hatinya itu, ini maksiat ini sudah menjadi dosa besar atau kecil, itu Allah Ta'ala yang kita kan cuma tahu teorinya saja. Kalau begini ini dosa besar, kalau gini dosa kecil. Tapi hakikatnya itu besar atau kecil, itu belum tentu. Bagi orang-orang mukmin, dosa besar sekalipun jadi kecil di hadapan Allah Ta'ala. Bahkan bisa hilang. Ya kan? Bagi orang yang beriman, ketika dia bahkan terjatuh dalam perbuatan dosa besar sekalipun, itu bisa jadi kecil di hadapan Allah Ta'ala. Bahkan bisa hilang. Karena melihat orang ini taubatnya sungguh-sungguh. Dan dosa kecil sekalipun bagi kita, itu bisa besar di hadapan Allah Ta'ala. Kurang ajar kan dia. Allah Ta'ala merasa dia durhaka. Karena hatinya itu. Ya kan? Rasanya itu. Nah kita saja yang kita cuma tahu teorinya doang. Ini dosa besar, dosa kecil. Tapi di hadapan Allah Ta'ala, ukurannya Allah Ta'ala yang maha tahu. Gitu. Jadi ya nggak ada dosa besar kalau itu segera dia taubatin dan istighfar. Dan tidak ada juga dosa kecil kalau dia lakukan secara terus menerus. Nah, apalagi menyepelekannya. Begitu ya ikhwan. Jadi yang tahu diri kita sendirilah. Ya paling tidak kita yang mengerti hati kita sendiri. Kita lakukan itu menyepelekankah, tergelincirkah atau lain sebagainya. Nah jadi mudah-mudahan itu tadi. Makanya kita mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita dari keburukan-keburukan hawa nafsu kita sendiri, dari hati kita yang berbolak-balik itu sendiri. Tapi ala kulli hal, jawabannya adalah wajar terjadi orang sudah katanya bertobat, lalu terulang lagi. Itu masih hal yang wajar. Yang penting dia terus mau bangkit. Bertobat lagi, istighfar lagi kepada Allah Ta'ala. Masalah itu dianggap besar atau kecil, itu Allah Ta'ala yang maha tahu dengan nilainya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jadi kalau dari sisi kita mungkin yang ingin memberi nasihat, jangan sampai keluar vonis dia nggak sungguh-sungguh tobatnya gitu ya. Enggak, ya itu belum tentu. Dan dari sisi kita yang melakukan, hati kita lah yang tahu ya Ustaz, kita dikadar menyepelekan atau tidak gitu ya. Apakah kita betul-betul udah pontang-panting untuk nggak terjatuh lagi, tapi terjatuh lagi gitu ya Ustaz. Baik, Masya Allah Ustaz. Dan kalau yang makruh Ustaz, menyepelekan yang makruh. Kadang kan ada juga satu perbuatan yang mungkin di situ berbeda banyak pendapat ya Ustaz. Ada yang mungkin menganggap makruh, ada yang mungkin sampai taraf berdosa. Ini seperti apa Ustaz kalau seperti ini? Taib. Makruh itu memang, hukum makruh ini kan munculnya belakangan sih. Zaman sahabat nggak ada makruh. Kalau para sahabat katakan makruh itu udah haram. Kalau di zaman sahabat mereka katakan ini perbuatannya makruh, dibenci gitu kan, dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah, itu mereka katakan haram. Nah kalau kita yang kenal sekarang makruh kan dilakukan tidak apa, ditinggalkan kita kena dapat pahala gitu. Nah ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya kalau secara zahir yang kita fahami ya, secara keterangan dari para ulamanya seperti itu, ya bisa jadi begitu. Itu secara zahir kita gitu kan. Tapi kembali lagi kepada niat si pelakunya. Ente bermain-main dengan tepi jurang kan gitu kan. Ente main-main di tepi jurang. Masalah ente sudah kepleset atau belum itu Allah Ta'ala yang maha tahu. Kita mungkin mengatakan ya udah, ya memang itu hukumnya makruh, tapi ente lagi di tepi jurang. Itu aja nasihat kita. Anda berada di tepi jurang. Anda sudah tergelincir ya kami juga nggak tahu. Cuma kita hanya sekedar menarik. Ya kenapa ada jalan yang betul-betul aman, safety. Anda nggak merasa bingung di sana. Anda lebih memilih yang tepi jurang. Apalagi bahasanya ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Itu bisa jadi bukan tepi jurang. Ente udah di jurang tapi merasa aman. Padahal sudah terjun ke dalam jurang kan gitu. Nah ini lebih bahaya lagi. Makanya selalu kan para ulama ketika menyebutkan hal-hal khilaf seperti itu, mereka banyak menyebutkan tentang mana pendapat yang lebih hati-hati. Ya kan ya. Dalam larangan, dalam perbuatan dosa, yang lebih hati-hati adalah tinggalkan. Ya, yang lebih hati-hati adalah tinggalkan. Nah itu. Jadi kalau dalam larangan kita menganggap bermudah-mudah di sana, jangan-jangan kita sudah kecebur gitu. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Jadi udah hal-hal yang makruh seperti itu. Kadang definisi makruh ini pun berbeda-beda gitu kan. Pandangannya juga berbeda-beda. Kalau memang mau cari selamat, carilah pendapat yang lebih selamat. Gitu. Apalagi itu sifatnya ada pilihan. Ya. Sifatnya ada pilihan. Nggak mesti itu gitu kan. Tapi kalau memang nggak ada pilihan lain, taruhlah begitu. Tapi kalau masih ada pilihan lain nggak begini, ente bisa gininya. Kalau nggak kena ini bisa begininya.
Kenapa kita harus pilih yang di tepi jurang? Padahal kita punya jalur yang lebih aman. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ini terakhir dari kami Ustadz yang di studio Ustadz. Ini kan tadi soal menyepelekan dosa ada kaitannya dengan niat yang bisa mengecilkan sesuatu perbuatan atau membesarkan suatu perbuatan ganjarannya. Kalau misalnya kita balik ke perbuatan baik Ustadz. Kadang kan misalnya di keluarga gitu ya Ustadz. Ada 5 atau 6 bersaudara. Kan nggak semuanya nih yang secara ekonomi bagus gitu ya Ustadz, atau kuat ekonominya. Mungkin pada suatu waktu ada kumpul keluarga, masing-masing ini kan bawaannya kalau udah ada acara di rumah, ada yang memberikan sesuatu gitu kan, untuk ngebantu acara itu lah gitu, kita bilang ya Ustaz. Ada yang nyiapkan buah-buah dari yang impor sampai dari mana aja, dari setiap negara kayak dihadirkan gitu ya, untuk kumpul-kumpul keluarga itu Ustaz. Kadang kita nih yang misalnya cuman bisa menghadirkan mungkin ya sebatas gorengan aja. Nah ini bisa juga Ustaz dibawa ke situ gitu Ustaz. Kalau niatnya memang diniatkan untuk sesuatu ini ya, ini yang kita mampu, tapi ini yang terbaik dari kita yang bisa kita kasih, apakah ini tetap ganjarannya besar gitu Ustaz? Iya. Kalau dia, ya namanya ini kan orang sedekah itu konsepnya juga kan begini. Pernah disebutkan oleh para ulama. Bisa jadi 100.000 lebih besar pahalanya dibanding 1 juta. Secara kuantitas, tentunya 1 juta lah yang lebih besar daripada 100.000. Tapi kalau yang 100.000 ini di kantongnya tinggal 1 juta, maka secara kualitas ini 10% dari isi kantongnya, dari isi rekeningnya. Yang 1 juta ini ada 1 M di rekeningnya. Keluar cuma 1 juta itu berapa persen? Maka secara kualitas kalah. Walaupun secara kuantitasnya dia menang. Nah begitu, itu salah satu bentuk yang kita pahalanya itu menilainya abstrak. Nggak bisa kita bilang cuma 100.000 gitu kan. Kita mungkin melihat sekarang lagi donasi pembangunan Masjid Muwahhidin. Ya kan, donasi Masjid Muwahhidin. Banyak yang infak. Ternyata dibaca di situ ada yang 2.500, ada yang 10.000, itu pun transfer, biaya transfer aja udah 6.000 gitu kan. Tuh. Ya kan, ada yang 5.000, Masya Allah, nah lihat apa yang pesan berjalannya itu kan, sekian, Masya Allah ya, walaupun ada Masya Allah yang ada yang 10 juta, 20 juta, wah luar biasa gitu kan. Namun tidak dalam level kita kemudian menilai, wah yang 20 juta itu pahalanya mantap kali itu kan, mantap kali. Yang nengok yang 5.000, lah 5.000 pun minta ditulis. Ngapain lah Rosat itu nulis yang 5.000 itu kan. Ini beda ya ikhwah, Bisa jadi yang ngasih 5.000 itu pendapatannya sehari mungkin cuma 20.000. Mungkin cuma 30.000, mungkin tukang bangunan itu. Yang dia harus sisihkan dari sekian uangnya yang dia dapatkan hari itu, ada untuk keluarga dan lain sebagainya, dan ia sisihkan ini untuk bangunan masjid. 5.000 walaupun angkanya. Tapi itu pengorbanan dia mengeluarkan 5.000 itu sudah luar biasa itu. Dibanding mungkin ini katakan dia benar 20 juta itu kan. Tapi mungkin dari sekian asetnya yang berserak-serak di mana-mana kan itu. Nah, itu dari sisi kualitas ya, ya. Mungkin, dan memang di sisi lain dia bisa kalah lagi dari sisi kualitas kalau dari sisi kebermanfaatannya. 5.000 ya terbeli bata 3-4 biji itu kan. Yang 20 juta kan terbeli besi, terbeli semen, terbeli pasir, banyak membantu. Nah, dari sisi itu dia bisa lebih menang lagi. Ala kulli hal ini hal yang tidak bisa kita ngejudge orang kan gitu kan, orang. Dalam kumpul-kumpul keluarga, ya kalau yang Anda pahami dari pertanyaan tadi ini kan dalam rangka berbagi hadiah. Berbagi hadiah. Saling bawa hadiah gitu kan. Ya. Ini yang bawa makanan dari luar negeri segala macam gampang bagi dia. Bahkan 10 kali lipat dari itu pun gampang. Nah yang ini satu keluarga ini cuma bawa gorengan, tapi itu buat sendiri. Dia memang kumpulkan uangnya untuk acara itu. Dia tabung segala macam bawa ini. Betul-betul tulus dia untuk memberikan keluarga yang lain. Walaupun mungkin kalau dibandingkan secara kuantitasnya berbeda kan itu kan. Tapi kualitasnya di sisi Allah Ta'ala belum tentu lagi. Nah makanya kembali kepada hati orang gitu kan. Walaupun ini nampaknya remeh secara fisiknya atau perbuatannya itulah remeh. Namun ketika dia lakukan itu dengan penuh mengharap wajah Allah Ta'ala, itu bisa besar sekali. Itu bisa besar sekali. Ya sebaliknya yang nampak besar pun itu bisa jadi
kecil. Itulah niat tadi ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ustaz, nih ada pertanyaan yang masuk, kita bacakan, boleh Ustaz? Ya, terakhir terus pokoknya nih. Enggak, itu kan dari studio tadi Ustaz. Yang di studio, terakhir dari, itu pun yang di studio dari Ana Ustaz. Dari Roja nggak tahu. Kalau ini dari pendengar kita Ustaz. Ya. Ustaz Afwan, Ana izin bertanya. Saat sedang sakit, Ana ingin berobat ke fisioterapi wanita tetapi tidak ada yang dekat dengan tempat tinggal Ana. Jadi dengan berat hati Ana pilih berobat ke fisioterapi pria, dan saat proses terapi ada aurat Ana yang harus terbuka. Ana ingin bertanya apa itu termasuk perbuatan menyepelekan dosa Ustaz? Karena sepanjang terapi saya terus memohon ampun beristighfar karena sudah membuka aurat. Semoga Allah mengampuni dosa Ana. Syukron wa barakallahu fiik Ustaz. Fadhil. Wa fiikum barakallah. Ya, mudah-mudahan si penanya dijaga senantiasa oleh Allah Ta'ala dari keburukan-keburukan, dan Allah Ta'ala mudahkan jalannya menuju surganya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ini berarti yang nanya kakak lain ya. Kakak-kakak itu. Sebelumnya fisioterapi itu biasanya diapain? Fisioterapi diapain? Kaitannya sama tulang. Tapi ya Ustaz, kayak mungkin dia keselio atau ada yang tulang atau urat yang lari atau apa. Biasanya tuh orang main bola Ustaz biasanya. Oh gitu. Olahraga ya, kayak kita salah mendarat kaki kita, tumit kita. Udah beda sama kayak scanning atau apa itu yang difoto. Fisioterapi biasa kalau pemain bola jatuh tuh kan ada di lapangan yang masuk tuh yang ngecek kaki. Nah, itu fisioterapi namanya. Oh gitu. Orang itu. Ini yang dari dalam jangan ketawa-ketawa aja, tahu nggak? Kasih tahu. Taib. Ala kulli hal ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau laki-laki maka sarannya berobat kepada laki-laki, perempuan berobat kepada perempuan, gitu kan. Jadi ada apa? Konsultasi masalah kesehatan ini, karena itu tentu lebih menjaga, gitu kan. Menjaga ini jadinya sepertinya ini usulan juga ya kan. Setelah sukses nanti Muwahhidin kita bangun rumah sakit nih. Amin kan. Makanya udah layak nih rumah sakit. Sekolah udah ada kan, untuk menyelamatkan pendidikan insya Allah sudah cukup. Untuk sarana ibadah sudah ada, nanti kan sarana kesehatan kita yang belum punya nih. Padahal itu termasuk hal yang urgent ya kan, hal yang ya itu tadi saking itu kan susah juga itu kan, susah juga kita. Nah, tapi untuk kakak yang bertanya, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita semua. Kalau memang sudah diupayakan dan itu sifatnya urgent ya, harus segera mendapatkan penanganan ya, segera mendapatkan penanganan sementara kondisinya yang dekat itu apakah belum tahu atau memang tidak ada atau ada tapi cukup jauh sehingga waktu yang dibutuhkan atau biaya kurang dan lain sebagainya, sehingga akhirnya ya yang dekat inilah walaupun kepada yang laki-laki. Ya sudah, ini termasuk dari bagian yang darurat gitu kan. Darurat karena harus segera ditanganin. Kalau tidak ditangani bisa lebih berakibat buruk ya setelah itu. Ya ala kulli hal apa yang bisa dilakukan dulu, nanti hal-hal yang bisa dilakukan sambil mencari kah, tanya-tanya informasi segala macam, kalau bisa dapatkan dokter fisioterapi ini yang sesama perempuan saja. Nah begitu ya, apalagi sampai kepada perobatan yang menyentuh atau melihat kepada aurat kita, nah ini tentu lebih disarankan lagi, lebih kuat lagi harus kepada yang sesama jenis. Walaupun sebenarnya sesama jenis pun tidak semua penyakit harus buka aurat kan. Gitu. Kita juga perlu tahu bahwa sesama laki-laki ataupun sesama perempuan ada batasannya juga yang boleh dilihat gitu kan. Itu artinya kalau laki-laki misalnya tetap sesama laki-laki dari pusat ke lutut itu hal yang tidak boleh saling sama-sama melihat. Perempuan juga gitu, dari area dada sampai ke lutut itu area yang tidak boleh sama-sama melihat, kecuali memang ada sisi misalnya ibu-ibu mau periksa kehamilan ya perutnya dibuka, kan nggak mungkin kan, nggak dibuka perutnya bagaimana gitu. Atau mungkin tadi kayak kakak tadi kan kakinya kah atau tangannya kah yang perlu untuk dilakukan fisioterapi itu ya mau nggak mau kan kadang terbuka auratnya. Tapi ala kulli hal mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala dan setelah ini diberikan mudah kesembuhan dan mendapatkan dokter yang sesuai ya sesama perempuan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan dengan demikian para pendengar Radio Streaming dan Mengaji, kita cukupkan pertemuan kita di podcast serial Penyakit Hati kali ini. Dan mudah-mudahan tentunya apa yang kita sajikan bermanfaat untuk kita pribadi juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Ustaz, ada tambahan Ustaz untuk penutup mungkin Ustaz? Cukup.
Cukup. dari Zojak. Roja, oh Roja nih. Masya Allah. Ana menerima tadi. Menerima ilmu aja. Lumayan dapat tadi ya. Untuk kawan-kawan yang baru Termasuk hijrah buat ya. diri sendiri lah sebenarnya. Oh, siap, siap. Baik, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.